Oke, pemirsa Moms and Kids Banjarmasin Post, kembali bersama kami dengan Bapak Sukman Nur Akbar, Ketua Himpunan Psikologi Kalimantan Selatan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin secara umum tadi kebutuhan-kebutuhan itu dengan kebutuhan anak tuh sebatas apa sih sebenarnya? Mungkin Kak bisa dikatakan tidak manja gitu. Nah, di balik itu juga ada apa tadi kekerasan yang mungkin sangat kita hindari untuk melakukannya terhadap anak gitu. Apa yang kita solusi-solusi yang tepat untuk melakukan hal itu seperti itu. Ya, karena memang di sini erat kaitannya dengan pola asuh orang tua tadi, gitu kan. Artinya nih orang tua, bapak, ibu atau orang yang di rumah itu menjadi model, Ya. menjadi model Mudah ditiru anaknya Pak ya. untuk anak, karena memang orang yang terdekat itulah yang sebenarnya dipotret oleh anak gitu ya. Misalnya ketika kita mendidik anak untuk sholat gitu Iya, ya. iya. Namun karena orang tuanya nggak sholat ya agak sulit juga, berat juga sebenarnya kita untuk mendidik anak sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini orang orang tua juga perlu berpartisipasi gitu ya dalam rangka pendidikan anak gitu ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan sama sekali peran dari orang tua di sini gitu ya. Karena memang hal ini sangat penting gitu ya. Anak kalau memang dibiarkan gitu ya, tentunya ada efek-efek tersendiri juga, ada dampak-dampak sendiri juga. Dia jadi sesuai dengan kehendaknya gitu ya. Anak juga diberi keinginan terus ya. Salah satunya adalah yang tadi ya yang kita bahas selama ini tadi, manja, kemudian egois gitu. Karena memang dia terlalu mudah mendapatkan sesuatu. Jadi memang kita harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan anak gitu ya. Apa sih yang dinamakan dengan kebutuhan tadi ya? Apakah memang di usianya yang sekarang itu dia butuh nggak? Misalnya kalau kita ngasihkan uang aja gitu ya, uang untuk sangu misalnya, sangu di sekolah gitu ya. Apakah memang dia membutuhkan uang yang 50.000 kan nggak juga gitu kan? Jadi memang ada batasan-batasan tersendiri, sesuaikan dengan kemampuan anak, tumbuh kembang anak seperti apa gitu ya. Jangan semua-semuanya dibantu menurut saya gitu ya. Seperti tadi, kalau memang sudah waktunya dia untuk menyuapin makan sendiri gitu ya, apalagi kalau bisa menaruh piringnya misalnya ke tempatnya. Nah, itu saya rasa itu pendidikan yang bagus. Jadi hal-hal seperti kecil itu pun bagus. Atau misalnya ketika bangun merapikan tempat tidur. Saya rasa anak-anak umur kecil-kecil itu sebenarnya untuk yang SD itu, kemudian sebelum SD, pra SD pun sebenarnya bisa. Sudah bisa Kita melatih, gitu ya. melatih dia. Kita melatih mungkin hal-hal yang sederhana gitu ya, jangan terlalu berat gitu ya. Mungkin kasurnya yang besar, tapi Bantal dulu lah gitu ya. dulu makan gitu kan. Artinya kan itu bentuk-bentuk pembelajaran, bentuk dia memiliki tanggung jawab. Orang tua mungkin ada aturan-aturan tersendiri gitu ya terhadap apa yang harus dikerjakan anak ya. Jadi memang kita harus tahu gitu ya tumbuh kembang anak seperti apa. Nah, dari itu karena sudah tahu kebutuhannya, kita bisa menakar gitu ya. Apakah memang ini berlebihan apa enggak gitu ya. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik tentunya gitu ya. Nah, karena memang tugasnya kita adalah melatih kemandiriannya kan di sini kan anak jadi bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu ya. Dia mungkin ya tadi merapikan mainan, merapikan tempat tidur, merapikan bantal, mungkin yang hal-hal sederhana yang mungkin tidak berat gitu ya. Kalau menurut saya bantal itu dirapikan. Tapi itu harus dicontoh orang tuanya dulu Pak ya. Lebih bagus lagi gitu. Misalnya dicontoh orang tua dulu, jadi anak nurut gitu, menuruti gitu. Artinya kan ada anak diberikan tugas, anak diberikan tanggung jawab gitu kan. Jadi orang tua juga mencontohkan gitu ya. Ada aturan-aturan tersendiri di sini misalnya untuk membentuk perilaku anak yang bertanggung jawab ya seperti itu. Jadi ketika memang anak butuh sesuatu gitu ya, kita nggak mengasihkan. Kalau memang kamu misalnya selama seminggu ini misalnya bisa merapikan tempat tidur, maka ibu akan kasihkan sesuatu ya. Jadi kita tidak ada rewardnya Pak ya. Ada rewardnya, kita tidak langsung misalnya menyerahkan apa hadiah atau apa yang diinginkan anak. Jadi harus ada proses, harus ada usaha gitu ya. Jadi
anak menjadi terlatih menurut saya. Iya. Anak jadi punya tanggung jawab di sini gitu ya. Dan proses itu ya ketika kita mendidik anak ya sejak awal gitu ya, sejak kecil gitu ya. Walaupun sebenarnya gitu ya, makin misalnya manja gitu ya, makin usianya makin dewasa, makin remaja, itu memang butuh usaha yang lebih kuat gitu ya untuk merubah perilaku. Jadi sebenarnya bisa aja gitu ya. Orang kan nih anak saya sudah SMP tapi masih disuapin gitu kan. Kadang-kadang ada yang Iya, ada, ya, ada. gitu ya. Nah, itu kan pola asuh yang salah ya. Jadi itu sebenarnya bisa aja. Tapi belum terlambat itu Pak ya? Belum, ya, saya rasa belum terlambat ya. Yang penting kan kita berkomunikasi dengan anak gitu ya. Mungkin kita juga harus memunculkan harga dirinya anak gitu ya. Misalnya dia punya teman-teman atau dia mampu misalnya bermain basket gitu ya. Jadi kita munculkan dulu harga dirinya. Kamu pinter main basket gitu ya. Masa disuapin gitu ya. Nah, jadi ada bentuk komunikasi, pendekatan kepada anak dengan bahasa yang mungkin bisa diterima dengan baik gitu oleh anak. Jadi anak juga bisa berpikir karena kan usia SMP iya ya, gitu dia berbicara dengan dirinya gitu ya bahwa kok masih disuapin gitu ya. Nah, tapi orang tua yang kadang-kadang selalu membantu anak, padahal dia sudah bisa, tapi karena kebiasaan, jadi anaknya yang disalahkan. Padahal fungsi orang tua di sini ya sangat penting menurut saya dalam merubah perilaku anak. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari netizen Pak, dari Hairi Rahim. Sering melihat si anak gagal dalam suatu hal padahal itu sangat sepele dan bisa dihindari bila kita membantu atau dia melakukan hal yang tersebut. Bagaimana sikap kita gitu? Apakah membantu atau membiarkan saja? Ya, saya rasa ini pembelajaran juga ya. Anak memang kadang-kadang tidak selalu bisa berhasil walaupun sepele. Kadang ada gagalnya. Iya, gagal itu. Ya. Yang penting nih fungsinya orang tua, kita harus bisa mendukung gitu ya. Anak gitu ya, bahwa anak ya harus berusaha. Mungkin prosesnya di situ sih menurut saya gitu ya, walaupun hal sepele. Perlahan gitu. Orang tua selain memberikan motivasi, memberikan dukungan, juga membantu hal seperti ini seperti apa sih juga kita juga ya bertahap tadi ya. Apakah apa dulu yang kita bantu gitu. Membuka pikirannya pertama gitu Pak ya. Kita membantu itu pelan-pelan misalnya sampai dia bisa sendiri. Mungkin di sini prestasinya mungkin nggak terlalu bagus saya rasa ya. Tapi kalau memang dia sudah bisa menyelesaikan hal yang gagal tadi, saya rasa itu sudah bagus. Jadi memang ada reinforcement positif, ada pujian tetap diberikan ke anak, biar yang saya bilang tadi bahwa anak juga harus dimunculkan harga dirinya. Jangan sampai karena anak gagal terus disambati oleh orang tuanya, jadinya minder, ngurung diri, nah anak jadi stres lagi gitu ya. Jadi memang ya kita perbanyak komunikasi lah, apalagi kalau memang anak tersebut bisa kita ajak curhat gitu, apa sih masalahnya gitu ya. Anak juga bisa mengenalin diri sendiri gitu ya. Bagaimana sih kalau kamu marah gitu ya, kadang-kadang kan kenapa anak tantrum itu, kenapa anak marah, ya nggak bisa, orang tua kadang-kadang nggak ngerti ya. Jadi dibiarkan atau apa, tapi kita harus berkomunikasi, apa sih yang membuat kamu marah. Jadi anak tahu gitu ya. Ternyata untuk tantrum itu nggak bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi memang kita harus ada komunikasi dengan anak gitu ya. Kenapa sih kamu misalnya marah gitu ya. Jadi ada komunikasi yang erat lah antara orang tua dan anak dengan bahasa yang mudah gitu ya dicerna oleh anak. Jadi anak belajar juga untuk mengetahui emosinya. Kadang-kadang itu tadi gitu ya, pengen sesuatu nangis, padahal anak bisa mewujudkan dengan berkata-kata gitu ya, karena itu bisa jadikan senjata gitu ya. Jadikan senjatanya nangis sudah bisa dapat, tapi anak jadi tidak belajar mereka untuk bahwa saya pengen sesuatu gitu kan. Jadi saya rasa itu ada komunikasi yang tentunya harus baik lah antara orang tua ya, kalau memang seandainya anak itu sudah bisa diajak komunikasi gitu. Nah, kalau
keberhasilan dari berhasil atau tidaknya, mungkin perlukah mungkin pujian itu diberikan kepada anak sendiri itu Pak? Karena kan mungkin dari segi apa namanya psikologi anak juga mungkin dengan pujian itu dia malah lebih apa, lebih bersemangat gitu. Atau mungkin sebaiknya dengan pujian itu dia malah lebih minder atau bagaimana gitu. Apa mungkin perlu diperlukan itu Pak? Ya, saya rasa tetap ya pujian anak kuliahan pun gitu ya. Ketika dia menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya, terus kita kasih pujian bahwa jawabannya sangat baik sekali, itu sebenarnya memunculkan harga dirinya. Ternyata diapresiasi oleh dosennya, misalnya termasuk dengan anak gitu ya. Jadi macam-macam sih sebenarnya kita dalam membentuk perilaku anak gitu ya. Salah satunya adalah dengan pujian tadi ya. Jadi ada penghargaan juga dari orang tuanya kepada anak, ada dukungan kepada anak, salah satunya pujian, pelukan, misalnya itu membuat anak oh ternyata apa yang saya lakukan itu adalah benar gitu kan. Artinya dari benarnya itu dia menjadi lebih bersemangat untuk menunjukkan misalnya perilaku-perilaku yang baik gitu ya. Oh ternyata misalnya saya cenderung dibiarkan oleh orang tua gitu ya. Berarti apa yang saya lakukan itu tidak benar. Kadang-kadang anak juga ada berpikir lah karena memang saya rasa anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai berpikir konkret ya. Jadi artinya konkret itu sudah bisa untuk dia berpikir dengan benar konsekuensinya gitu ya terhadap perilaku-perilakunya. Mungkin apakah perilakunya ini sudah benar atau tidak gitu ya. Jadi setelah berpikir mungkin Pak sudah hampir 1 jam kita bicara, mungkin ada kesimpulan atau mungkin saran-saran untuk orang tua yang mungkin memiliki anak gitu, apa sih sebenarnya yang mungkin bisa disampaikan kepada orang tua gitu ya. Mungkin hasil diskusi kita selama 1 jam ini mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Memang ada batasan-batasan tersendiri, apakah memang anak itu perlu dikasihkan sesuatu, apakah memang sesuai kebutuhannya apa enggak gitu. Mungkin itu yang pertama. Jadi orang tua juga kita bahas tadi ya harus sabar, telaten gitu dalam mendidik anak. Tidak bisa kita mengubah perilaku anak secara cepat gitu ya. Jadi memang untuk membuat anak misalnya mandiri, untuk membuat anak bisa mengelola emosinya dengan baik, untuk membuat anak tidak frustasi, untuk membuat anak misalnya memiliki sifat pantang menyerah gitu ya. Ya salah satunya adalah dengan kita memberikan perlakuan-perlakuan yang memang anak harus berusaha dulu, anak harus berproses dulu untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi memang kasih sayang yang berlebihan, material yang berlebihan kita berikan itu juga harus kita lihat apakah memang sesuai dengan tumbuh kembang anak apa enggak, apakah anak sudah mampu dalam hal itu apa enggak gitu ya. Misalnya tadi yang kita contohkan, banyak kita contohkan adalah menyuap aja ketika makan gitu ya. Kalau memang anak sudah mampu mandiri, nah kita bisa kita bisa bukan membantu sih sebenarnya, kita bisa membiarkan anak untuk dia melakukan hal itu secara mandiri ya. Ini agar anak juga berlatih gitu ya. Kalau memang kita selalu membantu mereka, nah akibatnya juga tidak baik juga sih menurut saya di kedepannya. Karena memang anak yang manja itu efeknya macam-macam tadi ya. Ya terkait dengan emosinya juga, terkait dengan konsentrasi, frustasi, tidak pantang menyerah. Nah itu yang kita harus ketahui gitu ya, bahwa ketika kita mendidik anak yang berlebihan, manja yang berlebihan, pola asuh permisif yang kita lakukan, anak selalu mendapatkan dengan mudah. Nah itu efeknya juga akan membuat orang tua akan kesulitan nanti ke depannya. Ke depannya ya. Saya rasa itu. Oke.